Halo Sobat CKN, kembali lagi bersama kami di Bercerita JKN. Bahas dengan ceria tentang JKN. Kali ini kita dengan narasumber yang berbeda, dengan Kakak Tanti. Perkenalkan diri dulu Kak Tanti. Hey Sobat JKN, saya Tanti, bagian pemeriksaan kepala. Oke, kali ini kita akan bahas tentang kepatuhan pemberi kerja. Nah, sebelum kita tahu lebih mendalam tentang kepatuhan pemberi kerja, Kak Tanti jelasin dulu nih, kepatuhan pemberi kerja itu apa sih? Kepatuhan pemberi kerja itu pemberi kerja yang patuh terhadap ketentuan dalam program jaminan kesehatan nasional. Jadi dalam program jaminan kesehatan nasional itu ada kewajiban pemberi kerja selaku pemilik usaha yang harus mendaftarkan pekerjanya dan membayarkan iuran secara rutin sebagai peserta jaminan kesehatan nasional. Oke, di dalam implementasi kepatuhan pemberi kerja ini mengacu pada regulasi undang-undang kah atau peraturan presiden kah atau seperti apa? Secara khusus itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang-Undang terkait dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional dan Ketenagakerjaan. Nah, di situ terdapat ketentuan di pasal 19 terkait dengan kepatuhan pembayaran iuran. Dan adapun aturan turunannya, sebelumnya ada peraturan pemerintah nomor 86 terkait dengan pengawasan dan pemeriksaan tahun 2013, dan kemudian ada juga turunannya di peraturan presiden nomor 82 tahun 2018. Jadi memang sudah cukup lengkap terkait dengan regulasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan terhadap kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi pemberi kerja, baik penyelenggara negara maupun non penyelenggara negara. Oke, berarti seluruh badan usaha atau pemberi kerja yang telah terdaftar di program JKN harus patuh terhadap aturan-aturan yang memang sudah ada di dalam program JKN tersebut. Nah, kapan itu pemberi kerja dianggap patuh dan kapan dia dianggap tidak patuh? Untuk pemberi kerja atau pemilik usaha itu wajib memenuhi hak para pekerja. Jadi hak para pekerja dalam jaminan sosial itu di dalamnya termasuk dalam jaminan kesehatan. Jadi selain jaminan kecelakaan kerja, hari tua dan sebagainya yang telah diatur dalam BPJS Ketenagakerjaan, juga ada jaminan kesehatan yang itu memberi BPJS Kesehatan. Nah, badan usaha atau pemberi kerja itu patuh apabila dia melaksanakan ketentuan melakukan pendaftaran terhadap pekerjanya dan anggota keluarga dari si pekerja. Jadi bukan hanya pekerja saja, tapi anggota keluarga pun masuk dalam penanggungan yang wajib dibayarkan iurannya menjadi satu kesatuan dengan pemberi kerja, menjadi satu kesatuan dengan pekerja yang ditanggung oleh pemberi kerja. Tapi penanggungannya itu tidak full ada pada pemberi kerja, tapi melainkan 4% oleh pemberi kerja dan 1% itu oleh si pekerja yang dihitung dari gaji yang diterima oleh si pekerja. Jadi kalau di mana pemberi kerja itu patuh atau pemilik usaha itu patuh, pemberi kerja itu patuh apabila pemberi kerja sudah mendaftarkan seluruh pekerjanya dan anggota keluarganya sebagai peserta jaminan kesehatan nasional serta membayar iuran secara rutin sebagaimana ketentuan yang berlaku. Jadi Kak Tanti tadi sudah menjelaskan tentang kewajiban dari pemberi kerja tersebut ya. Jadi tadi Kak Tanti sudah menjelaskan tentang kewajiban dari pemberi kerja tersebut. Nah, kemudian apa sih akibat yang diperoleh jika pemberi kerja tersebut tidak patuh? Akibat yang diperoleh tentu saja kan ada sanksi. Jadi
suatu aturan diatur pasti ada sanksi yang menyertainya. Jadi kalau memang pemberi kerja tersebut patuh, otomatis ada beberapa aturan yang menjadi konsekuensi untuk diperoleh oleh yang penting ke pemberi kerja tersebut. Kalau sanksinya itu juga sudah diatur, baik itu dalam undang-undang sebagai dasar ataupun turunan perundang-undangan. Kalau secara umum terkait dengan kepatuhan pembayaran iuran, di mana pemberi kerja wajib memungut dan menyetorkan iuran si pekerja dan dari pemberi kerja ke BPJS Kesehatan. Apabila tidak dilaksanakan atau pemberi kerja tidak memungut ataupun memungut tapi tidak menyetorkan, itu akan dikenai sanksi yang telah diatur di pasal 55. Berarti agar setiap badan usaha itu tetap patuh, pasti dari BPJS Kesehatan ada bekerja sama dengan pemerintah ya, sehingga untuk membuat agar setiap badan usaha patuh. Ya. Kalau sinergi sendiri itu kan ada dalam Impres Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 terkait dengan percepatan dan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Jadi beberapa lembaga itu sudah diinstruksikan untuk bisa mendukung jalannya program jaminan kesehatan nasional baik Kementerian Ketenagakerjaan maupun bagian pengawasan dari Dinas atau Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian dari Polri serta dari Kejaksaan. Jadi betul-betul terbantukan karena mereka bantu dalam pengawasan jalannya kepatuhan jaminan kesehatan nasional ini untuk pemberi kerja dan pekerja. Dan apakah itu sudah mulai berjalan implementasinya? Implementasinya sebenarnya sudah jalan sebelum adanya Impres, tapi lebih umum lagi nih ketika adanya Impres tersebut. Jadi awalnya kan pihak kepolisian itu belum masuk, tapi di tahun 2024 itu sudah mulai kami melakukan koordinasi karena sudah ada PKS dan MOU secara terpusat bersama Bareskrim, dan kemudian di sini kami melakukan koordinasi dengan Reskrim Sus Polda Maluku. Nah, kalau pihak kejaksaan itu justru lebih terdahulu lagi kami melaksanakan koordinasi, contohnya penyerahan surat kuasa khusus, kan sampai sekarang juga masih ada penandatanganan MOU, perpanjangan MOU dengan pihak kejaksaan untuk penanganan atau terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan nasional untuk kepatuhan. Kalau dengan Polri juga sudah berjalan ya? Sudah, untuk Polri sudah jalan itu tahun 2024 kami melaksanakan sosialisasi terpadu. Jadi yang menjadi narasumber itu dari Dinas Tenaga Kerja yang Provinsi Maluku, kami libatkan kepala PTD-nya sebagai narasumber. Kalau PTD Regional 1 Kota Ambon sebagai narasumber. Terus dari Reskrim Sus itu kebetulan direkturnya yang sebagai narasumber, dan kami mengundang kalau tidak salah kurang lebih sekitar 74 badan usaha di 2024, dan alhamdulillah patuh, mereka mau melaksanakan atau menyelesaikan tunggakan kewajibannya mereka. Dengan sinergi dengan berbagai lembaga-lembaga ini ada manfaat lebih, akhirnya para badan usaha ini bisa bekerja sama gitu ya. Ya maksudnya ada manfaatnya lah gitu dari kerjasama. Sebenarnya kalau secara manfaat ini sebenarnya si pemberi kerja itu harusnya merasa terbantukan karena ini kan sebenarnya peralihan risiko. Jadi ketika ada pekerjanya sakit itu si pemberi kerja itu tidak repot lagi untuk mengeluarkan biaya karena sudah ada dana pada jaminan kesehatan yang disetorkan setiap bulan itu ke pihak BPJS Kesehatan, dan si pekerjanya itu bisa mengakses pelayanan kesehatan. Tapi kalau belum didaftarkan sesuai dengan peraturan pemerintah, peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 itu, kalau si pekerja tidak didaftarkan sama si pemberi kerja, itu otomatis tanggungan pelayanan kesehatannya itu menjadi tanggungan si pemberi kerja.
full, dan si pekerja itu bisa menuntut haknya kepada si pemberi kerja. Jadi sebenarnya kalau pendaftaran kepesertaan jaminan kesehatan nasional oleh pemberi kerja itu kepada si pekerja ini didaftarkan ke BPJS Kesehatan, itu sebenarnya menguntungkan si pemberi kerja karena dia sudah pekerjanya itu sudah terlindungi secara otomatis, dan anggota keluarganya juga kan sudah masuk sebagai tanggungan dan terlindungi juga. Jadi biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar sebenarnya kalau untuk si pelayanan kesehatan yang si pekerja. Lebih menguntungkan kalau jadi pemberi kerja, harusnya dia lebih paham karena lebih paham terhadap regulasi. Oke, nanti tadi kan kita sudah membahas secara umum tentang kepatuhan pemberi kerja itu. Nah, kita kembali lagi nih, mumpung kita karena di daerah KC Ambon, BPJS Kesehatan KC Ambon. Nah, bagaimana nih implementasi kepatuhan pemberi kerja di KC Ambon ini? Apa kendalanya, apa tantangannya, atau kayak geografisnya ini akan mempengaruhi atau seperti apa? Kalau di KC Ambon sendiri itu karena KC dengan kabupaten terbanyak, dan untuk aksesnya itu tidak ada yang kabupaten kotanya itu tidak ada yang bisa satu daratan. Jadi harus melalui naik kapal dulu, naik pesawat dulu. Jadi ketika kalau ada badan usaha yang belum patuh, pemberi kerja yang belum patuh itu, koordinasinya tuh agak lama. Kami melakukan eksekusi terhadap pemeriksaan karena untuk pemeriksaan sendiri itu kami bisa melakukan secara mandiri, tapi jika ada kendala dan memang membutuhkan pendampingan, kami bisa bekerja sama dengan pengawas tenaga kerja. Itu kebanyakan mereka sudah ada di kabupaten kota setempat, tapi akses ke sana yang agak susah. Jadi ada beberapa kabupaten kota yang tidak terjangkau. Jadi ketika badan usaha itu tidak patuh, itu butuh effort besar ke sana untuk bisa ketemu sama si pemberi kerja, karena kalau via telepon itu tidak memungkinkan. Jadi mungkin hal-hal tersebut yang menjadi kendala bahwa kami tidak bisa langsung berhadapan dengan pemberi kerja untuk menyelesaikan ketidakpatuhannya. Jadi biasanya melalui dinas tenaga kerja atau pengawas tenaga kerja untuk mengkomunikasikannya secara langsung. Tapi sejauh ini kemitraan dengan dinas tenaga kerja maupun dinas perizinan berjalan dengan baik ya? Ya, kalau untuk pengawas tenaga kerja kan tiap bulan tuh kan melakukan koordinasi karena terkait dengan pengawasan pemeriksaannya. Jadi adapun sesuai peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013 itu kan BPJS Kesehatan itu berkewajiban menyampaikan data tidak patuh rutin pada instansi terkait ketenaga kerjaan. Jadi kami mesti melakukan laporan jika ada badan usaha yang belum patuh. Jadi pemeriksaan itu dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, tapi laporan terkait dengan hasil dari pemeriksaan bahwa badan usaha ini tidak patuh sampai sudah dikenakan sanksi dan sebagainya masih belum patuh juga, itu kami bisa melaporkan kepada instansi terkait, yakni ketenagakerjaan, kepolisian maupun kejaksaan. Jadi kami tidak sendiri untuk melaksanakan proses ini. Sebenarnya ada instansi-instansi tersebut yang membantu kami untuk mediator menyelesaikan hal-hal seperti apa. Laporan yang disampaikan itu beberapa bulan? Kalau harusnya rutin, tapi karena kan tidak tiap bulan badan usaha itu yang kami turun kunjungan tidak patuh, banyak kan juga mereka patuh. Jadi tidak tiap bulan kami lakukan pelaporan secara tertulis, tapi biasanya 3 bulan sekali atau saat pemeriksaan itu dilakukan selesai dalam jangka waktu SLA yang telah ditetapkan, maka kami menyampaikan hasil dari pemeriksaan kami bahwa badan usaha ini sudah patuh, badan usaha ini belum patuh. Seperti itu, jadi bisa mereka tindak lanjuti sebagaimana aturan atau mereka. Suka dukanya di dalam melakukan pemeriksaan ke badan usaha ini seperti apa? Mungkin ada pengalaman menarik nih pada saat melakukan pemeriksaan ke badan usaha. Kebanyakan itu badan usaha denial. Jadi kalau kita kunjungi badan usaha itu belum tatap muka, belum berbicara, mereka tuh lebih ke defensif. Jadi tidak mau ketemu, tidak mau bicara, atau biasanya saat
pertama kali bicara tuh mereka cenderung suaranya lebih besar, tegas, kasar. Tapi setelah kami dengar keluhannya, oh masalahnya di sini. Jadinya itu sesi curhat. Jadi kita lebih memahami sebenarnya apa masalahnya di mereka. Jadi kita bisa lebih cepat membantu menyelesaikan tidak patuh mereka ini. Kadang mereka itu bukan tidak patuh, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara membayar atau bagaimana cara melakukan pelaporan untuk tenaga kerjanya yang sudah keluar. Jadi tenaga kerja yang sudah keluar mereka tidak laporkan dan iurannya itu masih terbentuk. Mau tidak mau si pemberi kerja ini harus membayarkan iuran tersebut karena kan ada peraturan yang mengatur terkait dengan kewajiban pemberi kerja menyampaikan data atau perubahan data yang terjadi di perusahaan maksimal itu 1 minggu setelah terjadi, minimal 1 minggu setelah terjadi perubahan. Nah, apabila tidak dilaksanakan maka dianggap badan usaha itu lalai. Jadi ketika bulan ini mereka tidak melaporkan pekerjanya resign, iurannya masih terbaca, bulan berikutnya itu masih wajib mereka bayarkan sampai dengan mereka melakukan pelaporan baru dinonaktifkan pekerjanya, kemudian iurannya sudah tidak itu. Nah, kebanyakan yang terjadi itu seperti itu, dan kebanyakan badan usaha itu tidak melaporkan ketika badan usaha itu tutup atau tidak beroperasional. Jadi ketika kami cari di lapangan itu sudah tidak ada lagi badan usaha tersebut, padahal tunggakannya masih ada. Nah, yang sulit adalah untuk kami menghubungi nomor kontaknya sudah tidak aktif atau susah seperti itu. Suka dukanya untuk pemeriksaan di lapangan sama berbagai badan usaha dan berbagai jenis orang sebagai pemberi kerja, dia harus melakukan pendekatan agar lebih baik dalam penyelesaian ketidakpatuhan. Oke Sobat JKN dimanapun berada yang tadi sudah menyimak tentang kepatuhan pemberi kerja. Semoga bagi Sobat JKN yang belum patuh nih mendaftar dalam program JKN agar segera patuh untuk mendaftar diri dan keluarganya, dan juga jangan lupa patuh dalam membayar iuran. Oke, sampai ketemu lagi di Bercerita JKN selanjutnya. Bye-bye.